Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Rawahu Tabarani an Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan terapi. Siapa yang hatinya keras, menginginkan hatinya lembut. Anak-anak yang hatinya keras biar hatinya lembut, kata bapaknya, kata anaknya. Bapak-bapak yang hatinya keras biar hatinya lembut, apa resepnya? Kata Rasulullah, hai para sahabatku, atuhibbu an yalina qalbuk, maukah kalian aku beritahu, apakah engkau suka seandainya engkau memiliki hati yang lembut, hati yang lunak? Apa itu hati yang lembut? Hati yang mudah untuk menerima kebenaran, gampang. Jadi kalau orang itu hatinya lembut atau qalbun salim, hatinya selamat, bahasa kita hatinya sehat. Bahasa Ustaz Badira, hatinya padang, orang peteng. Orang-orang yang hatinya lunak, selamat dan terang, nggak perlu yang ngomong itu harus profesor, harus doktor. Sekalipun secara ekonomi dia di bawah kita, sekalipun secara keilmuan dia di bawah kita, kalau yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka dia akan terima. Beda sama orang yang hatinya keras, fanatisme. Kalau bukan si dia, nggak bakal saya terima ucapannya. Padahal orang lain yang diucapkan, dia menyampaikan Al-Quran, dia menyampaikan hadis, sebuah kebenaran, tapi dia nolak. Fanatisme, harus si pulang yang ngomong. Kalau bukan dia, kagak terima, nolak hatinya. Tapi orang yang hatinya lembut, agak pandang bulu, mau ustadz kayak, mau tukang ojek kayak, mau tukang beca kayak, mau supir kayak, kalau yang diucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau kan orang-orang tua yang nggak ngaji kan bahasanya falsafah. Kalau orang Jawa bahasanya sanepo, kan susah bahasa sanepo itu harus perlu. Kalau dalam Al-Quran perlu yang namanya tafsir. Bahasa Jawa juga begitu, bahasa sanepo. Bahasanya pendek, tapi ketika dikaji maknanya luas. Itu orang dulu tuh bahasanya pakai bahasa isyarat sanepo itu luar biasa. Maukah, sukakah kalau kalian itu memiliki hati yang lembut? Wa tudrik hajatak, dan maukah engkau aku tunjukkan seandainya amalan ini kau kerjakan, maka semua hajat-hajatmu, semua kebutuhanmu akan dikabulkan, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong Rasulullah, saya cuma nyampein. Jadi ada dua, kalau pengen hatinya lembut, apa yang harus dilakukan? Kalau pengen hajat-hajatnya dikabulkan, hajat-hajatnya direalisasikan oleh Allah, apa amalannya? Pertama, jika kamu menginginkan, menghendaki memiliki hati yang lembut, mudah untuk menerima kebenaran, amalannya irhamil yatim, kasihi anak yatim. Piatunya nggak ada, apalagi piatu kan begitu bahasanya. Irhamil yatim, kasihi, sayangi anak-anak yatim. Dan itu menjadi program Masjid An-Nur. Insya Allah mulai pengurusnya lembut nantinya. Yang keras ada.
nggak ada. Di luar sana keras, di sini mah nggak ada. Dilebutin. Jadi irhamil yatim ternyata amalan sering menyayangi anak-anak yatim itu membuat hati kita lembut. Kalau dalam hadis yang lain, kalau engkau menghendaki memiliki hati yang lembut, gemarlah engkau berziarah kubur. Tapi nggak berziarah kubur kemudian wisata kuliner. Dan sekarang ziarah kubur sore-sore ke Pondok Rangkul, itu di apa namanya? Di alun-alun ya. Di alun-alun itu kan banyak tuh yang jualan. Ada mie ayam, ada bakso, ada es dawet, wisata kuliner. Orang yang ziarah kubur dan dia bertadabbur di depan kubur, ya Allah, nah hari ini engkau yang sudah ada dalam perut bumi. Ya Allah Bapa, hari ini engkau dalam perut bumi, tinggal saya gantian. Namanya mati tinggal nunggu gantian. Hidup di dunia ini ngontrak Pak, ngontrak. Gantian kontraknya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang baru 2 bulan, ada yang baru lahir, sholat mati. Kontraknya segitu doang udah. Terus apa yang akan kita banggakan? Karena hidup ini ngontrak, maka pergunakan dengan baik. Manfaatin hati yang keras ini, salah satunya dalam hadis ini adalah irhamil yatim, kasihi, sayangi anak yatim. Biar cepat lembut lagi apa? Wamsah roksahu, usap dasi. Kayak kambing, bedas kambing. Usap kepalanya. Itu tambah lembut lagi. Sambil ya Allah, mudah-mudahan ibu jadi anak soleh. Kalau sudah memberikan, menyayangi anak yatim, ngusap anak yatim, sedekah untuk anak yatim, ngasih makan untuk anak yatim, terkadang ada yang lupa kita Pak. Lupa. Kita minta doa sama dia. Kayak doa kita manjur aja. Kita minta doa sama anak yatim. Sama ketika kita menjenguk seseorang, orang sakit kita jenguk nih, bukan kita doang yang doain dia, perlunya kita yang kita doakan dia tuh. La hajat bainahu wa bainallah, doa orang yang dalam keadaan sakit itu mustajab. Lah kita kalau Fatihah doain kayak maju ya. Silakan doain untuk orang yang sakit biar sembuh, kan menghibur. Afdhalul ibadah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Bahwasanya ibadah yang paling baik dalam hadis ini nih, kan banyak tuh hadis itu. Dalam hadis ini idkhalus surur fi qalbil mu'min. Bahwasanya ibadah yang paling baik kata Rasulullah menggembirakan hati orang yang beriman. Orang satu akidah kita gembirain, orang lagi sakit kita doain, kita jenguk, senang. Ketika kita bergembira dengan kehadiran saudara kita saat kita sakit, diberikan satu motivasi, apalagi yang suka bercanda-canda tuh, dihibur tuh biar ketawa. Saat orang sakit itu ketawa, itu menambah imunnya naik. Ketika imunnya naik, maka akan menolak penyakit-penyakit yang ada. Makanya yang suka ngelawak-ngelawak kalau jenguk diajak Pak. Ya bukti bisa terdilat nih. Begitu dijenguk sama orang asing Pak, diledekin ketawa, wah. Ntar malu pulang kayaknya nih sehat nih. Alhamdulillah sehat. Mungkin dia ketawa, diledekin ketawa. Ketawanya apa ya? Biasa. Ini kayaknya kurang mancing, kita jadi sakit nih. Kurang pegang joran, kurang baca kayaknya. Coba dah, kayaknya obatnya joran gitu. Ya Allah. Ketawa los langsung. Begitu los, lega hatinya, senang hatinya, imun naik. Wajahnya tadinya pucat jadi seger. Coba aja dah. Jadi yang pertama, irhamil yatim,
wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Ada anak yatim, sini nak, kasih duit nih buat jajan. Baik kan, doain ya, mudah-mudahan hajat bapak lancar. Amin. Udah gitu doang. Gak usah pakai bismillah, agak bisa dia. Kita yang cukup aminkan, mudah-mudahan hajat-hajat bapak Allah kabulin. Amin pak. Udah gitu doang. Tambahin lagi. Iya, cuma ngasih 10.000, sapu apa aja udah. Kenapa? Satu rambut yang terkena oleh tangan kita rontok dosa kita. Enak bener kan rontokin dosa? Rontok pak. Sementara rambut yang kena berapa tuh? Kepala anak yatim. Kagak kehitung kan lagi. Masya Allah. Indahnya kita menjadi orang Islam, menjadi umat bagian dari umat Rasulullah SAW. Setiap kebaikan yang dianggap remeh, yang dianggap sedikit, ternyata merontokin dosa. Makanya hadis selanjutnya ada wala tahqiranna minal ma'ruf, jangan sekali-kali engkau meremehkan barang yang remeh, meremehkan sesuatu yang baik. Karena boleh jadi yang baik itu di hadapan Allah tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tersimpan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh, dan jangan anggap remeh pula sesuatu yang remeh menurut kita, boleh jadi di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibalik pasca sampai ada kotoran di masjid, di bekas-bekas sedotan, diambil bismillah. Boleh jadi di situ tersimpan rahmat Allah. Dan sebaliknya orang yang buang di masjid itu, boleh jadi ketika dia membuang sedotan botol itu, boleh jadi ketika dia ngotorin rumah Allah, di situ tersimpan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Remeh itu enggak remeh. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan sekali-kali engkau meremehkan hal-hal yang baik. Karena apa? Hal yang baik itu menurut pandangan manusia adalah sesuatu yang kecil, tapi menurut pandangan Allah bisa jadi merupakan sesuatu yang besar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jadi siapa orang yang menghendaki hatinya lembut, satu amaliyahnya irhamil yatim, kasih sayang terhadap anak yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu, setelah kasih sayang usap kepala anak yatim. Setelah itu apa? Wa at'imuhu min ta'amik, bersedekah. Sedekah. Enggak usah makanan, duit doang nih, duit aja amplop nih nak. Buat makan sana. Mau mie ayam, mau bakso, mau nasi padang terserah nih, kasih. Cukup. Wa at'imuhu min ta'amik, berikan makanan untuk dia. Berikan makanan. Senang. Kalau orang si yatim itu hatinya senang, maka apa? Boleh jadi pada saat hati si anak yatim itu senang, berbarengan dengan Allah pun senang. Ketika Allah bergembira, merasa terima kasih karena Allah memberikan rezeki kepada si yatim lewat tangan kita, Allah berikan kasih sayangnya, Allah turunkan rahmat dan ampunan untuk kita. Jangankan kita yang sudah muslim, sejarahnya begitu. Dalam sejarah Bani Israil, Rasulullah SAW telah menceritakan bagaimana seorang perempuan Yahudi. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan perempuan Yahudi, ada yang mengatakan laki-laki Yahudi. Ketika dia minum, ya obangan lah, obat. Dalam kehausan di padang Sahara dia minum. Begitu dia naik dari sumur, gak kayak sumur kita, dalam kagak. Sumur hormat mau dipaculin doang, udah namanya di padang Sahara. Begitu naik melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat, kehausan. Bayangin, orang Yahudi belum muslim, lalu ada rasa iba dalam hatinya, ada rasa iba, lalu apa? Dia turun kembali dengan sepatunya, dengan terompahnya mengambil air, diminumkan kepada seekor anjing. Itu hanya sekedar kasih sayang sesama makhluk Allah. Makhluk Allahnya berupa anjing, anjing kan najis mughaladzah,
najis berat. Najis berat. Sekedar kasih sayang ini sama-sama makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbarengan dengan terima kasihnya seekor anjing dalam keadaan yang begitu haus, diberikan minum oleh si fulan, laki-laki atau perempuan tadi, berbarengan Allah berterima kasih kepada si fulan ini. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya yang selama ini diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penghuni surganya Allah. Artinya apa? Kita berpikir kalau seandainya ada orang yang dulunya belum yakin dengan Allah, kemudian berkasih sayang dengan makhluknya Allah, sekaligus makhluk yang paling najisnya mughaladzah lagi, masih Allah turunkan rahmat dan ampunannya, maka bagaimana dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkasih sayang dengan anak-anak yatim? Yatimnya miskin, ya, miskin yatimnya ini bukan ditinggal bapaknya, propertinya banyak ada. Bapaknya meninggal, kontrakannya 50 pintu, itu nggak usah ini mah, banyak ini mah. Sudah ada yang mengelola, malah dia bisa gaji orang itu. Ada anak yatim mati, bapaknya ninggalin properti banyak, yang kelola pasti itu saudaranya, pamannya, kayak apa kayak. Karena dia ngelola, dia berhak menerima gaji. Berarti itu anak yatim gaji orang. Jadi anak yatim yang standar, memang miskin, penghasilannya tadinya bergantung dengan orang bapaknya, maka ketika orang tuanya mati, ibunya bilang sakit, apa saja usahanya dilakuin demi menghidupi anaknya. Ini yang perlu kita perhatikan, kasih sayang kepada dia, bukan hanya sama maknya. Apalagi maknya nol, yang bisa tidak baik. Ini yang pertama, hati siapa yang menginginkan hatinya lembut, kasih sayang terhadap anak yatim, wamsahu, usap kepalanya. Dan di dalam usap pun Rasulullah masih mengajarkan, agak sembarangan usap. Usap ya. Ketika anak yatim itu yang meninggal bapaknya, diusapnya dari depan. Kalau yang meninggal ibunya dari belakang. Kita kalau bareng-bareng mati dua-duanya ini. Wah, nah ini madhab karpet dewek ini. Bebas lah, yang penting usap kepalanya sebagai tanda kasih sayang kita terhadap anak yatim dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang bernilai ibadah. Karena apapun sedikit yang dianggap remeh menurut kita, asalkan ada tuntunan dari Rasulullah kemudian kita ikuti, boleh jadi di situ tersimpan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, resep yang kedua, waktu terika hajat siapa dari kalian yang menghendaki hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajatnya segera direalisasi sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, saya pengen ini. Biar cepat diijabah. Apa resepnya? Ini terus saya tadi itu. Satu, irhamil yatim wa usarasahu wa atibu min ta'amik, maka dijamin dengan 3 resep ini, yalin qalbuka wa tudrik hajat. Hatimu akan lembut, hajat-hajatmu akan tercapai. Itu tadi, setelah kita kasih sayang, kita usap kepala anak yatim, kita berikan makan, udah seneng baru doain saya, mudah-mudahan bapak ada keperluan ini diberikan kemudahan oleh Allah, dikabul, anak yatim cukup, amin, udah selesai. Kayak tadi kita cuma orang sakit, orang-orang yang teraniaya. Kalau kita lihat orang teraniaya Pak, jenguk Pak, jenguk. Misalnya orang habis terzolimi di perusahaannya, teraniaya di mana tempatnya, kita jenguk, kita hibur, kita bawain kopi, teh, ya roknya samsu, kasih samsu. Habis itu doain saya. Kenapa? Da'watul madlum la hijab bainaha wa bainallah.
doanya orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya itu mustajab. Aras aja goyang, Pak. Ada orang teraniaya misalnya dalam satu keluarga, ada 5 bersaudara, bapaknya meninggal, dianiaya tuh kagak dapat warisan tuh dicurangi sama yang lainnya. Ini orang teraniaya nih. Kita hibur kalau itu teman kita. Kalau kita kenal, kita jamaah kita hibur. Habis itu apa? Kasih minuman, kopi, apa. Habis itu apa? Minta doa. Doain saya dong. Saya punya hajat begini, biar Allah mudahkan. Amin. Udah gitu aja, tak usah kayak ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kelamaan udah. Apalagi yang teraniaya ustaznya. Nah iya, apalagi yang sakit ustaznya terlalu jauh. Udah paseh bahasanya. Doanya paseh. Masya Allah, panjang lagi. Ternyata panjang dan pendek itu apa istilahnya? Berpengaruh dengan panjangnya amplop. Ini seperti kalau bersadar pintar banget. Aduh ya Allah. Kemarin dia 7 hari di KDW kemarin. Pas 6 harinya hadir beliau. Begitu hari doanya panjang, berkata saya ya Allah panjang amat nih orang ya orang. Pas pulang kagak diamplopin. Ya Allah. Begitu baru ke-7 tambah panjang lagi Pak. Alhamdulillah dirapel tuh 2 hari itu. Senang dah. Ya. Allah yang dimuliakan, ini hadis yang pertama bahwasanya resep kalau hati kita pengen lembut, hajat-hajat kita pengen dikabul, hajat kita tercapai, coba nih amalannya dari Rasulullah SAW. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa'at'imhu min ta'am. Setiap apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul, dituntunkan oleh beliau Rasulullah SAW, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam hadis yang lain, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara. Rasulullah menyampaikan aku dengan anak yatim itu fil jannah di dalam surga hakadha. Saking dekatnya. Untuk bukan simpar ini. Begini antara Rasulullah dengan anak yatim begitu dekatnya. Maka siapa yang menyayangi anak yatim akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang kurang ajar dengan anak yatim, keras dengan anak yatim, sering ngomelin, sering ngumpulin anak yatim, hati-hati ini. Senter tangan sampai hati-hati ya. Udah kagak ngasih, sampai lagi anak yatim, hati-hati. Hindari. Tapi dalam kitab Taimul Wafilin kita diperbolehkan pukul anak yatim. Cuma satu syaratnya, sebagai dalam rangka untuk mendidiknya. Tapi jangan kepalanya. Mukul pun dalam agama yang diperbolehkan. Seorang suami boleh pukul istrinya apa yang pukul? Daerah yang tidak menyakitkan, daerah yang tidak berefek fatal. Kalau kepala apa nih otak sini bahaya, dada apa ketangguh, bengek, gigir ditapukin mulu, ya urus bengek. Apa yang perlu? Agama mengajarkan pukul, pantat, aman itu. Paling kalau kenceng ya memar doang, merah doang, aman. Anak yatim juga gitu, ayo ngaji yang rajin. Ayo yang benar, jangan nakal. Dalam rangka mendidik, bukan karena kebencian. Kalau karena kebencian, berarti kita sedang membenci orang yang berdekatan dengan Rasulullah SAW. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalau sudah belum tahu, insya Allah dimakmur oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah tahu, amalin apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hamba Allah yang dimuliakan. Terus lagi. Ini baru satu hadis ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tabarani an Abi
Dar radhiyallahu anhu. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian hanya kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Kita takut bukan hanya saat sholat saja, kita takut bukan saat kita sakit saja, karena kebanyakan manusia ketika dia sehat lupa zikir kepada Allah. Sayangnya Allah dengan kita, supaya kita zikir, kita dikasih sakit. Kita sudah lupa nih, hanya sholat sementara zikirnya kagak. Yang biasanya sholawat 1000, yang biasanya la ilaha illallah 1000 atau 100, tiba-tiba kita ninggalin tuh amalan itu. Allah rindu nih hamba, kok kagak zikir-zikir? Ini hamba kok kagak nyebut-nyebut aku lagi? Nah, saya kasih sakit aja, belum sakit panas, sakit demam. Begitu apa? Jadi Allah. Ya disebut Allah kan? Itu yang sabar. Dia kagak sabar, udah ucapannya lain-lain. Malah terkadang apa istilahnya suudzon dengan Allah. Orang dikasih sakit malah suudzon. Apa suudzonnya? Ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu, saya sedekah, saya zakat, ngapain sih kasih sakit mulu? Nah, ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Tepongnya? Insya Allah nggak ada sih. Jadi orangnya sabar sekali. Ada itu Pak, ada. Orang model dunia itu ada, semuanya ada model dunia itu. Itu namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suudzon sama Allah haram, itu dosa besar itu. Makanya semua apapun yang ada dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, kembalikan hadza min fadli rabbi. Ini semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuznya Allah. Tinggal kita hadapi dengan kesabaran. Karena semuanya baik berupa kebaikan maupun keburukan adalah fitnah, adalah ujian bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kalian, dalam keadaan bahagia kita bertakwa, dalam keadaan susah bertakwa. Jangan sampai kita bertakwa itu takut kepada Allah saat kita miskin saja. Saat kita miskin, ya Allah, saya belum punya kerjaan, ya Allah, belum nikah, rajin doanya, sampai tangannya ke atas, pengen jodoh. Dikasih jodoh lupa sama Allah, dikasih kaya lupa sama Allah. Itulah sudah gambaran Allah begitu normal manusiawi. Saat dia susah DP sama Allah, setiap waktu sujud sama Allah, begitu dikasih solusi oleh Allah dari kesusahannya, dari hajat-hajatnya, dia pun berpindah, lupa seakan-akan kemarin kagak pernah doa sama Allah. Lupa dia. Wa idza massal insana dhurru ta'ala li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Ketika manusia ditimpa satu musibah, satu kepayahan, satu kesusahan, jalannya dia memohon kepada Allah, duduknya senantiasa dalam hatinya minta sama Allah, apalagi dalam sholatnya, dirinya, duduknya, berbaringnya, ya Rabb, mudahkan urusan, ya Rabb, terus minta mulu. Tapi apa kata Allah? Falamma kashafna anhu durrahu, ketika kesusahan itu, sakitnya diganti dengan kesembuhan, miskinnya diganti dengan kecukupan, kepapaannya diganti dengan kebahagiaan. Durrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa, kata Allah, seolah-olah kagak pernah minta dia sama aku. Padahal dulu dirinya minta, dirinya doa, duduknya doa, berbaringnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tabiat manusia. Kalau sudah enak lupa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh karena itu Allah, Rasulullah mengingat, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, mau miskin mau kaya,
mau susah, mau bahagia, mau sendirian, mau rame-rame, mau sepi, mau rame, mau di pegunungan, mau di perkotaan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian, jangan terkontaminasi kayak ikan di lautan. Harusnya asin tuh ikan, kagak, padahal airnya asin. Itulah ketakwaan. Dimanapun kau berada, silakan kau bergaul dengan bajingan kelas tenging kalian, tapi tetap ittaqillah, jangan tinggalin sholat. Engkau bergaul dengan pengusaha yang kurang ajar, ittaqillah, itu hanya sekedar muamalah, berbisnis, tapi ittaqillah, jangan tinggalin sholat. Kalau ini beda luar biasa. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua, setelah Rasulullah memberikan tuntunan mengingatkan kepada kita, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, harus ada rasa takut kepada Allah untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Maka selanjutnya wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka iringilah kejelekanmu, iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan yang kau kerjakan menghapus kejelekan-kejelekan. Ini hebatnya umat Rasulullah. Kita buat jelek, habis itu wudu hilang. Kita berbuat jelek, habis itu sedekah hilang tuh, dihapus langsung, tamhuha, otomatis tuh. Otomatis. Maka kita habis jelalatan, wudu hilang. Mulut kita semua kotor, wudu kumur-kumur rontok, tamhuha. Kalau bahasa Al-Qur'annya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Selaras antara Nabi dan Rasul, antara Allah dan Rasul, senada, saling menguatkan antara Al-Quran dengan hadis. Gak ada yang bertentangan. Kalau bertentangan itu otak kita, Makanya setiap kejelekan itu harus segera diiringi dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus daripada kejelekan-kejelekan itu sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kalian annas kepada sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan budi pekerti yang baik. Dengan budi pekerti yang baik. Karena apa? Kesalahan kita kepada Allah, kemaksiatan kita kepada Allah itu jauh lebih mudah pertaubatannya ketimbang kita salah terhadap sesama manusia. Kita habis ninggalin sholat, kita tobat, besok dikutuk, kemudian kita istighfar, ya Allah saya tobat. Allah Ghaniyun Hamid, paling baik, Ghafurur Rahim, maha kasih sayang sama hambanya. Asalkan hambanya mau dekat, Allah lebih dekat lagi. Asalkan kita mau tobat, Allah terima tobat kita. Asal kita begitu doang. Allah yang maha baik pun sekelas dosa syirik, kalau kita sudah keluar darinya, artinya bertobat dengan taubatan nasuha, Allah terima tuh. Bayangin orang 80 tahun dalam keadaan kafir, habis itu masuk Islam, nol. Begitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nol dosa-dosanya selama 80 tahun. Agak baik gimana tuh Allah? Habis itu hidup 2 hari mati tuh orang. Apa agak surga tuh? Udah dari nol dia mulai. Udah dari nol itu belajar agama. Baru 2 hari mati. Masya Allah. Ini nih yang dimaksud kata para ulama, jangan sekali-kali engkau menghina manusia. Sekalipun dia berbeda akidah dengan kita. Karena apa? Kita nggak tahu 10 tahun kemudian apakah dia berubah menjadi Islam atau justru kita yang kembali kepada mereka. Itu dilarang itu untuk mencaci maki. Harus saling menghormati sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Jangankan kepada manusia yang berbeda agama,
sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan, kita harus berakhlak. Kita punya tumbuhan harus disirami, itu akhlak kita, tanggung jawab. Kita punya ayam, punya burung, kita kasih makan, kita kasih minum. Punya burung kalau kasih minum 2 hari mati. Burung itu perlu minumnya, makanannya kurang. Asalkan ada minuman, insya hidup lama, bisa seminggu. Tapi kalau kasih makan doang, keselak tuh burung. Udah mati kayak manusia makan burung. Jadi, apa Allah yang dimuliakan? Maka wakhaliqin nas bi khuluqin hasan. Inilah akhlak Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita. Artinya akhlak Rasulullah itu sungguh dahsyat. Kita sebagai manusia biasa, wah agak mampu, belum mampu ya setidaknya ngikutin. Karena apa? Kita pengikut Rasulullah, ngikutin. Kita pengikut ulama, ikutin akhlaknya yang bisa kita kerjain. Kalau ulamanya 10, ya kita masih di 1, 2, 3, 4, 5, ikutin. Sama kalau guru kita misalnya ngajarin Al-Qur'annya pasanya luar biasa, kita ngikutin. Dikit-dikit, jangan belok amat. Ikutin. Itu orang ngikutin itu insya Allah selamat. Ikutin selamat. Jadi wakhaliqin nas bi khuluqin hasan. Hamba Allah yang dimuliakan, ini 2 hadis pengingat untuk kita semua dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, yang bermanfaat, yang maslahat untuk dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah dituntunkan oleh beliau Rasulullah SAW. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, dipersilakan.